Baik, kita lanjutkan untuk video yang ketiga, yaitu tentang tugas dan juga tentang kuis atau soal ujian online. Jadi setelah kita sudah login, kemudian kita sudah masuk ke mata pelajaran yang kita ampu, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu project. Di menu project ini, kita akan memberikan tugas kepada siswa untuk mengumpulkan artikel contohnya. Jadi saya klik add project, kemudian di sini buat artikel tentang web design, contohnya begini. Kemudian ini kita centang, jadi nanti kalau ada pendaftaran siswa baru dari admin, itu otomatis dia langsung diminta untuk mengerjakan tugas ini juga. Kemudian deadline ini biasanya kita diberikan 1 bulan, jadi nanti otomatis 1 bulan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menentukan tanggal sendiri juga diperbolehkan. Misalnya contoh di sini maksimal dikumpulkan tanggal 7 April 2020 jam 00.00 atau jam 12 malam. Jadi contohnya seperti ini. Itu kemudian ini kita akan membuat deskripsi lengkap terkait dengan artikel tentang website. Misalnya buat artikel tentang web design, kemudian ukuran A4 spasi misalnya 1,5, kemudian minimal 2 halaman, kemudian jika mengutip dari sumber lain harus disertakan alamat sumbernya. Contoh seperti ini mungkin contoh saja, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat deskripsi yang lebih lengkap terkait dengan hal ini. Kemudian kalau sudah, jangan lupa cek tanggalnya, judulnya, kemudian klik submit. Jika ini sudah, nah contohnya ini kita pilih setelah disimpan tadi, kemudian ini kita pilih siswanya. Kebetulan di siswa ini ada 49 anak, maka ini saya pilih semua, kita klik. Jadi semua anak ini diwajibkan untuk mengerjakan, atau Bapak Ibu bisa mencari dari sini. Misalnya hanya mencari yang kelas 10 MIPA 1 misalnya. Nah, ini bisa kita klik seperti ini. Kemudian misalnya mau nyari anak yang 10 MIPA 2. Nah, ini bisa kita klik. Ini jika memang hanya memberikan tugas pada siswa-siswa tertentu. Tapi kalau contoh di sini adalah karena kebetulan di web design seluruh siswa, maka ini seluruh siswa saya wajibkan untuk mengerjakan. Kemudian kalau sudah, kita klik di menu project, kembali, kemudian di submit lagi. Oke, ada satu project aktif yang artinya sedang berjalan dengan deadline 7 April 2020, jamnya 00.00, masih 7 hari. Tugas ini harus dikerjakan oleh 49 anak, dan nanti kalau ada siswa yang sudah mengerjakan, maka kita bisa mengeceknya di sini. Kemudian jika ini sudah kelewat, jadi misalnya sudah tanggal 8 April, maka kita bisa mencari tugas itu di inaktif di sini. Jadi kalau ini yang masih aktif, yang masih berjalan, yang di sini yang inaktif. Jika tugas itu sudah dikumpulkan, kemudian Bapak Ibu akan memberikan nilai terkait dengan tugas itu, maka caranya kita klik pada menu skor yang warna kotak warna putih ini. Ini kita klik skor, kemudian kita cek tugas dari anak-anak. Ini tugasnya di sini. Misalnya ini, kemudian silahkan dicoba ditampilkan atau di-download misalnya. Nah, ini misalnya tugasnya seperti apa, bisa kita cek. Kemudian kalau sudah, ini tadi sudah, kemudian kita berikan nilainya. Misalnya nilainya 89, grade-nya A. Kemudian jangan lupa disimpan. Artinya tugas ini sudah kita cek, kemudian kita sudah berikan nilainya, kemudian kita sudah berikan grade-nya. Kalau di tugas itu Bapak Ibu akan memberikan komentar, maka klik pada menu komen di sini. Misalnya perbaiki lagi cara penulisan artikelnya, misalnya contoh seperti ini, kemudian simpan. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan kita cek di sini. Nah, dia dapat A, nilainya 89, tapi ada catatan untuk memperbaiki. Nah, yang seperti ini
lakukan dengan langkah yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi saya ulangi, yang pertama kita masuk di menu project, kemudian menu add tadi, tambahkan judulnya, waktunya, deskripsinya, kemudian kepada siapa tugas itu diberikan. Jangan lupa untuk menggunakan filter ya. Jadi yang tadi saya ulangi lagi, di user ini, nah ini kan sudah kecentang semua nih. Kalau ternyata tugas itu hanya untuk kelas 10 IPA 1, ya ketik aja 10 MIPA 1. Kata-kata ini diambil dari mana? Kata-kata ini kita ambil dari nama belakang anak ini, karena seluruh siswa di LMS nama akhirnya adalah kelasnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ini kita filter 10 IPA 1, yang tampil hanya anak 10 IPA 1, maka silakan diklik, dicentang pada anak-anak tersebut. Maka anak itu akan mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Itu untuk menu project atau penugasan. Kemudian yang kedua, tugas yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan menu tes. Menu tes ini yang pertama ada 3 menu yang ada di sini. Ada tes, ada question, ada recently completed test. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama, tes ini adalah kegiatan ujiannya. Kemudian question itu adalah bank soalnya. Kemudian recently complete ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah diselesaikan atau mungkin yang tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Kemudian 2 ini yang akan kita fokuskan di sini. Yang pertama tes dan question. Sekali lagi saya ulangi, tes itu adalah kegiatan ujian yang diberikan kepada siswa dari guru. Kemudian kalau question itu adalah bank soalnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi bank soal ini sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika akan menyelenggarakan tes, itu kita tinggal ngambil dari bank soal ini. Jadi walaupun ini menunya di tab kedua, tetapi ini jauh lebih penting daripada ini. Karena ini bisa dilaksanakan kalau punya bank soal. Tes ini bisa dilaksanakan kalau kita punya bank soal. Kalau kita nggak punya bank soal, ya kita nggak bisa melaksanakan tes. Kemudian cara untuk membuat bank soal satu persatu. Yang pertama, yang sering kali kita pakai adalah multiple choice single correct answer atau pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Walaupun untuk tipe lain juga dipersilakan, nanti mau coba-coba bikin atau mau menggunakan tipe yang lain, monggo dipersilakan. Di kesempatan ini akan kita contohkan untuk yang pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Contohnya kita klik di sini. Oke. Ketika kita akan membuat materi, kita selalu diminta untuk menghubungkan, ketika kita akan membuat soal, kita selalu diminta untuk menghubungkan soal itu relasinya ke konten yang mana. Atau sama sekali tidak ada, misalnya soal pengetahuan umum dan sebagainya. Tetapi kalau soal ini terkait dengan materi yang ada di LMS kita, maka silahkan arahkan materi tersebut kepada konten yang sudah kita buat. Contoh, tadi kita sudah membuat konten materi KD1, ada pengertian web design, ada ini. Kalau kita akan membuat soal yang terkait dengan pengertian web design, maka ini kita klik. Jadi soal yang kita bikin nanti itu adalah sebuah soal yang relasinya, hubungannya ke pengertian web design. Misalnya di sini sebutkan atau pilih salah satu bahasa yang bisa kita pakai sebagai bahasa pemrograman untuk back-end sebuah website. Misalnya contoh ini pertanyaannya. Kemudian di sistem ini multiple choice-nya hanya menyediakan 2 pilihan. Maka untuk menambahkannya kita klik add option. Contoh untuk di SMA kan biasanya menggunakan 5. Maka kita klik 5 seperti ini. Misalnya yang pertama pilihannya CSS, ini salah. Kemudian HTML, ini juga salah. Kemudian C++, ini juga salah. Kemudian di sini misalnya ini PHP, ini benar. Maka ini sebagai kuncinya. Maka kuncinya di sini adalah yang keempat. 1, 2, 3, 4. Maka kuncinya kita pilih yang keempat. Correct answer-nya keempat. Kemudian di sini misalnya C++, kemudian Bootstrap misalnya gini. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini kita sudah membuat satu buah soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar, di mana ini adalah parent unitnya, ini tipe soalnya, ini tingkat kesulitannya, kemudian di sini
soalnya. Setelah soal kita masukkan jawabannya seperti ini, jawaban. Kuncinya yang mana silahkan ditentukan. Kemudian kalau sudah, save question. Untuk yang kedua ini, tombol yang kedua ini adalah ketika kita menyimpan dan menginginkan atau melanjutkan membuat soal untuk di konten berikutnya atau membuat soal berikutnya. Jadi kalau ini hanya sekali, satu ini langsung disimpan, tapi kalau ini disimpan dan langsung membuat pertanyaan yang baru. Contohnya seperti ini. Ini saya coba simpan dulu. Oke, ini sudah, kita bisa cek di sini. Nah, jadi bahasa pemrogram, nah ini bahasa pemrograman, ini adalah wujud abjadnya. Pilih salah satu bahasa pemrograman. Oke, ini adalah salah satu soal yang sudah kita buat, kemudian kita bisa mempreviewnya dengan klik tanda kaca pembesar ini. Nah, ini contohnya ketika ditampilkan kepada siswa, nanti tampilannya seperti ini. Oke, itu silahkan dibuat sebanyak-banyaknya. Tadi di pertanyaan itu kita bisa membuat gambar, kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan file-file yang lainnya untuk mendukung pertanyaan. Kemudian ketika soal ini sudah banyak, kemudian bank soalnya sudah banyak, kita bisa menyelenggarakan ujian. Atau ujian online-nya, contohnya misalnya kita akan menambahkan e-test, misalnya terkait dengan KD1, namanya misalnya ulangan harian KD1. Di sini kita bisa memasukkan waktu untuk mengerjakan, kita batasi berapa menit, misalnya contoh 45 menit, 1 jam pelajaran gitu. Kemudian ini KKM, jadi kalau ini seseorang ini akan diakui sebagai dia sudah menguasai jika memperoleh berapa persen jawaban dari ujian ini. Contohnya misalnya kita 75. Kemudian yang kedua, kita klik pada advanced setting, ada beberapa yang bisa kita tampilkan. Yang pertama, publish ini kalau ini kita centang, maka begitu selesai kita bikin kuis, siswa bisa langsung mengerjakan. Artinya apa? Artinya soal itu sudah bisa diakses oleh siswa. Tapi kalau ini kita hilangkan seperti ini, maka soal ini masih menjadi konsep, jadi belum bisa diakses oleh siswa. Kemudian yang lainnya mungkin tidak perlu dicek. Ini bisa dicek dulu. Setelah selesai apa yang akan terjadi? Contohnya hanya disampaikan terima kasih, atau kita bisa menginginkan siswa untuk melihat jawaban, skornya, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Kemudian ini shuffle answer dan shuffle question. Ini kita pilih kalau jawaban dan pilihan ganda serta soalnya diacak. Tapi kalau tidak, maka ini abaikan. Tapi kalau misalnya soalnya mau diacak, kita bisa centang seperti ini. Oke. Misalnya ini adalah soal ulangan, ini deskripsi ya. Ulangan harian materi KD1. Misalnya kerjakan dengan jujur. Contohnya seperti ini. Ini kalau sudah, kemudian saya simpan. Ini kita baru bikin ibaratnya sampul soalnya. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu kita pilih soal yang terkait dengan KD1 tadi. Misalnya, oh soal ini tak pilih. Oh soal ini tak ambil. Misalnya, ini saya ambil. Contoh misalnya saya pakai 5 saja ya. 4, kemudian 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau sudah, jadi soal yang ini sudah kita pilih, maka kita bisa kembali ke test option. Kemudian kita save test. Jangan sampai keliru. Kalau save test save as new test itu simpan sebagai atau kita duplikasi. Tapi kalau baru pertama kali kita save test saja. Oke. Ini muncul ulangan harian 1. Dan kenapa tandanya seperti ini? Karena tadi kita belum publish. Artinya siswa belum bisa mengerjakan tes itu. Tapi kalau siswa sudah bisa mengerjakan atau kita inginkan siswa untuk mengerjakan, tinggal kita klik di sini. Oke, klik di sini, statusnya sudah publish, maka siswa dari anggota mata pelajaran web design sudah bisa mengerjakan ujian tersebut. Kemudian, contoh ketika nanti sudah selesai, kita bisa melihat skornya di sini. Contoh ini yang sudah selesai ya. Klik skor, nah di sini contohnya. Anak-anak ini peserta ekskul web design, kemudian ini dia sudah mengerjakan. Ini contoh total benar semuanya, nilainya 100. Kemudian kita bisa cek juga detail jawaban dari anak ini. Jadi misalnya ini, tak ya, yang tadi mana dapat 100, nah ini dapat 100. Atau yang kita tampilkan yang ada salahnya lah. Contoh ini, dia dapat 88, coba kita view tesnya. Nah contohnya ini.
Ini tesnya, kemudian ini pertanyaannya, ini pilihan jawabnya, ini kuncinya. Kalau ini tanda silang hijau berarti dia benar. Coba kita cari yang salah. Kita cari yang salah, contohnya ini silang merah. Kuncinya adalah ini, warna latar belakang tabel, tapi dia memilih warna desktop atau dia jawabannya salah. Contohnya seperti ini. Jadi ini untuk menganalisis apa yang dikerjakan oleh siswa, ini skornya, dan seterusnya. Kalau mau diberikan kita ubah skornya juga dipersilahkan karena guru punya hak penuh di sini. Ini untuk pemberian skor dari tes ini. Tapi kalau tidak ya kita abaikan. Kemudian itu adalah menu yang kedua terkait dengan tugas yang dari siswa bagi siswa. Yang pertama dari menu project, kemudian yang menu tes. Tes di sini tadi kita contohkan untuk membuat ujian, kemudian soal pilihan ganda dan seterusnya. Untuk menu-menu yang lain silahkan dieksplor Bapak Ibu. Jadi e-learning ini akan sangat besar manfaatnya jika Bapak Ibu aktif untuk memelihara konten atau mengupdate kontennya. Karena kekuatannya di konten. Kalau untuk sistemnya itu sudah kita siapkan sistem yang insya Allah paling stabil yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.